Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-121. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alima annaka la tasbiru anhu ashhadaka ma baroza minhu. Lamma alima, ketika Allah telah mengetahui annaka, akan sesungguhnya engkau itu la tasbiru, tidak sabar lagi anhu, untuk melihat Allah. Asyhadaka, maka kemudian Allah akan memperlihatkan kepadamu ma, akan sesuatu baroza yang muncul atau tampak apa, ma minhu, dari Allah. Artinya bahwa Allah itu ngerti ketika nilai spiritualmu itu sudah mencapai tingkatan yang tinggi, di mana kamu sudah melalui tingkatan-tingkatan makom, itu sudah kamu lalui, dan kamu sudah berada di puncak makom perjalanan spiritual ini. Sesungguhnya Allah sangat paham bahwa kamu sudah tidak sabar lagi. Artinya bahwa kamu ingin ketemu Allah, kamu ingin mengetahui dan melihat Allah. Itu ngerti Allah kepada engkau. Akan ketidaksabaranmu itu Allah tahu itu loh. Bahwa kamu itu sudah sangat ngebet, bahwa kamu sangat lapar atau sangat haus pengen mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sangat paham akan ketidaksabaranmu. Ya, ketika kamu sudah mencapai makom yang paling tinggi di dalam perjalanan spiritualmu ini, kemudian oleh Allah asyhadaka, oleh Allah kemudian memperlihatkan, ya Allah, kepadamu ma, akan sesuatu baroza yang telah muncul atau tampil minhu, dari Allah. Akhirnya Allah tidak kalah pintar, ya. Allah tetap menutupi eksistensinya, tidak dieber-eber, tidak diperlihatkan eksistensinya Allah, ya. Tetap dijaga oleh Allah akan kesuciannya itu. Akhirnya oleh Allah engkau itu akan diperlihatkan melalui apa? Ya melalui ma baroza, sesuatu yang muncul yang bersumber dari Allah ini loh. Kamu akan diperlihatkan itu aja. Artinya engkau akan diperlihatkan dengan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, ya. Jadi sekalipun engkau ada di dalam tingkatan spiritual yang paling tinggi, di mana hatimu sudah tidak sabar lagi pengen berjumpa dengan Allah, ya, tapi Allah tetap akan menutupi eksistensinya, yang kemudian engkau akan diperlihatkan cukup hal-hal yang bersumber dari Allah. Kultu, saya katakan, lama fasola, ketika sudah memisahkan siapa al-haqqu, yang maha hak, dalam hal ini adalah Allah subhanahu halim maha suci al-haq, memisahkan hadar ruha, akan ruh ini, allati, yang adapun ruh, ya adapun allati itu latifatun nuroniyatun, yaitu sesuatu yang halus sifatnya,
nuroniyah, yang bersifat cahaya. Artinya bahwa ketika Allah memisahkan ya rohmu, yang mana roh itu sifatnya adalah halus dan penuh dengan nilai cahaya, saking halusnya roh itu ya, begitu halus roh itu, ketika dipisahkan oleh Allah, dalam pengertian bukan berpisah mati ini, ketika ruhnya orang-orang yang sudah menggapai tingkatan spiritual yang sangat tinggi itu oleh Allah kadang-kadang dipisahkan, min asliha, dipisahkan min asliha, yaitu dari asalnya. Dari asalnya itu dari tempatnya ruh itu sendiri. Tentu asal atau tempatnya ruh kita sangat mengetahui bahwa sumber ruh itu adalah dari Allah ya. Ketika dipisah oleh Allah, di mana ruh itu bisa mengarungi ya dalamnya samudra gelombang di dalam perjalanan spiritual, dan roh itu diberikan oleh Allah ya cakrawala, keleluasaan, ini keleluasaan untuk lepas dari tempatnya itu tadi, lepas dari tempatnya itu, dan kemudian watagorobat, dan kemudian mengembara ya ruh anwatiha, dari tempatnya ruh ya. Ketika sudah ruhnya ya, ini dari saking kangennya ini maksudnya ya. Jadi di tingkatan orang-orang yang spiritualnya sudah sangat tinggi di makom ma'rifah, makom hakikoh ya, ketika seperti itu bahwa arwah mereka itu dilepaskan oleh Allah. Kenapa? Saking dekatnya dengan Allah, dan juga karena sangat rindunya yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taghurrabat, mengembaralah ruh anwatiha, untuk meninggalkan tempatnya ruh. Ta'asyaqat, pengembaraan ruh itu yang lepas dari tempatnya itu karena apa? Ada kerinduan yang sangat luar biasa. Ta'asyaqat, ta'asyuk, rindu banget ini ruh. Ila asliha, rindu kepada apa? Yaitu untuk menuju kepada asalnya, asalnya ruh. Wa ta'attasyat, dan juga sangat dahaga apa roh ila mahabbati sayyidihi, untuk minum cinta bersama, yaitu sayyidnya, juragannya ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya di tingkatan orang-orang yang sudah nilai spiritualnya tinggi ini, Masya Allah, ini gambaran betapa rindunya, betapa syauknya, betapa rindunya, bak seperti orang yang kehausan. Bayangkan orang yang sangat haus itu bagaimana? Kan pasti pengen banget minum gitu. Orang yang rindu, orang yang sedang merindukan sesuatu, pasti di dalam hatinya bergejolak, menginginkan, ingin bertemu dengan yang dirindukan. Sama pada tingkatan orang-orang yang sudah mempunyai kualitas spiritual yang tinggi itu, maka ibaratnya seperti orang yang dalam keadaan dahaga ya, orang yang sangat haus karena kerinduannya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap harinya hatinya selalu ta'alluq dengan Allah, selalu fana dengan Allah ruhnya. Tentu pengembaraan itu tidaklah cukup di sana. Pengembaraan itu akan terus berjalan, pengembaraan arwah atau rohnya orang-orang yang pada makom spiritual tinggi itu, dan dari situ akan merasakan dahsyatnya karena rindu itu, karena kerinduan yang luar biasa. Diibaratkan seperti orang yang dahaga, pengen cepat mendapatkan
asupan air minum. Itulah kerinduan dahsyat yang dialami oleh orang-orang yang sudah makom spiritualnya sudah sangat tinggi, sehingga yang diinginkan dia pengen sekali untuk bisa melihat eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma alima, nah ini, maka ketika mengetahui siapa Allah, al-haqqu yaitu Allah. Walamma alima, maka ketika mengetahui siapa al-haqqu yaitu yang hak, Allah ta'ala subhanahu hale maha suci Allah. Ketika Allah mengetahui annaha, bahwasanya roh itu la tasbiru, sudah tidak sabar lagi apa roh anhu untuk bisa bertemu dan melihat Allah. Jadi Allah ngerti ketika roh sudah di makom, ya, ada di makom spiritual yang sangat tinggi, maka dahaganya, rasanya ibaratnya orang dahaga itu sangat luar biasa. Dan itu Allah tahu kondisi seperti itu, ya, bahwa engkau tidak sabar itu loh. Untuk tidak sabar itu tahu Allah, kamu pengen mengetahui Allah itu pengen tahu Allah, ya. Jadi annaha, sesungguhnya roh itu la tasbiru, tidak sabar apa roh anhu untuk bertemu dengan Allah. Tetapi sadarilah wala takdiru, wala takdiru, dan kamu tidak akan mampu. Ya, sadar itu bahwa sekalipun hatimu sudah tidak sabar dan itu diketahui oleh Allah, ingat bahwa wala takdiru, dan kamu tidak akan pernah mampu antarahu untuk melihat apa rohu kepada Allah, alama atas sesuatu, dua yang adapun Allah alaihi atas ma min kamali jalalihi, melalui kesempurnaan, yaitu apa? Kesempurnaan sifat jalaliannya Allah, wa nuri bahai jamalihi, dan melalui cahaya indahnya, ya, melalui cahaya agungnya daripada keindahan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kamu itu tidak mampu melihat Allah, maka oleh Allah engkau akan diberikan atau kau diarahkan untuk memandang dari apa? Dari kesempurnaan sifat keagungan Allah dan cahaya keindahan, cahaya keagungan daripada keindahan sifat-sifatnya Allah. Madamat, selama masih ada baru fi hadzal sijni, ada di sijin ini, ada di penjara ini. Dua, adapun sijin itu adalah qafsul badani, maksudnya adalah sangkar atau kurung badan. Karena kamu masih ada di badanmu, rohmu itu masih mengikat, masih bertempat di badanmu, maka tentu kamu belum bisa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum bisa itu, ya. Selama roh itu masih ada di badan, selama roh itu masih dipenjara di dalam badan, maka saat itu kamu tidak akan punya kemampuan untuk bisa antarahu, ruhmu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah tahu kalau kamu tidak sabar, ya, Allah tahu kamu tidak sabar, itu artinya kamu pengen bisa bertemu Allah dalam keadaan apa? Ruhmu yang ada di dalam badanmu itu loh, ya, ruhmu itu masih ada di badanmu, sementara kamu pengen melihat Allah, dan pasti itu tidak akan mampu dulu. Oleh karena rohmu itu masih di badanmu, ada di sangkarnya, ada di kurungannya, maka oleh Allah asyabah, maka Allah akan memperlihatkan hak kepada ruh, siapa al-haqqu, yaitu Allah yang maha hak ta'ala halimah luhur, memperlihatkan ma sesuatu baroza yang telah tampak apa ma minhu dari Allah, minta jaliyatihi, daripada apa? Beberapa sifat-sifat tajalinya Allah. Berupa apa itu? Fi madhahiri mukawwanati, di dalam penampilan dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Oleh kamu nggak mampu
Maka oleh Allah kamu diperlihatkan cukup dengan apa yang telah ditampakkan oleh Allah. Kamu bisa melihat doairnya, apa tampilan-tampilan alam semesta ini loh, ciptaan-ciptaan Allah. Itu adalah juga berasal dari Allah gitu loh. Sudah Allah memperlihatkan dengan apa? Dengan melalui ma baroza minhu, segala sesuatu yang bersumber dari Allah. Oleh Allah diberikan dengan cara seperti itu saja. Dan ini semestinya kita harus menerima, ya. Jadi oleh Allah, hamba-hamba yang pada tingkatan spiritual yang tinggi belum diperkenankan oleh Allah karena masih terikatnya ruh dengan badan, dan juga kemudian Allah mengarahkan untuk melihat Allah itu cukup dengan melalui ma minhu, ma baroza minhu, cukup dengan apa yang telah muncul, apa yang telah tampak, yang diciptakan oleh Allah, dan itu seluruhnya adalah bersumber dari Allah. Berupa apa itu? Min tajalliyatihi fi madhahiri mukawwanatihi wa athari sifatihi, dan jejak-jejak daripada sifat-sifatnya Allah. Ini kan bayangan daripada sifatnya Allah kan. Jadi menunjukkan Allah itu ada, dan Allah itu eksis, dan Allah itu wujud. Ya dengan cara itulah kamu untuk menyaksikan Allah. Lakin akan tetapi perlu disadari, maka la buddha, maka tidak bisa, tidak wajib lil hasanai, bagi wanita cantik, min niqabin, butuh cadar, wali syamsi, dan bagi matahari itu juga butuh min sahabin, yaitu awan. Sama dengan Allah, ya. Allah itu zahir, tapi oleh Allah tidak kemudian ditampilkan eksistensinya untuk diperlihatkan kepada makhluknya. Bagaimana? Ya Allah tentu, ya, sama dengan orang-orang yang cantik itu, kecantikan itu butuh untuk ditutupi. Matahari biar tidak membakar makhluk ini, maka oleh Allah diberikan awan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam rangka untuk menjaga kesuciannya, oleh Allah eksistensi beliau cukup ditampilkan melalui apa? Melalui ma baroza minhu, dari sesuatu yang muncul yang bersumber dari Allah. Berupa apa itu? Berupa madhahiri mukawwanati, yaitu penampilan-penampilan daripada ciptaan-ciptaan Allah. Jadi nggak perlu, cukuplah dengan melihat penampilan ciptaan Allah, dan itu juga bersumber dari Allah. Wa barozat, maka kemudian muncullah apa? Anwarul jabaruti, cahaya-cahaya kekuasaan, keperkasaan Allah, ila riyadil malakuti, sampai kepada taman daripada alam malakut. Alam malakut adalah alam di mana di situ dihuni oleh alam arwah. Fahuttotha, maka kemudian menutupi, ya, kepada anwarul jabarut apa? Sahaibul hikmati, yaitu awan daripada awan atau mendung daripada mendungnya hikmah. Wazarul kudrati, dan ditutupi yang namanya anwarul jabarut itu oleh apa? Oleh kudronya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian muncullah apa yang disebut dengan cahaya jabarut. Cahaya jabarut itu adalah cahaya yang menjadi keperkasaan, kemahaibatan Allah, maha kuasanya Allah, maha perkasanya Allah. Dan itu ditampakkan, ya, anwarul jabarut itu sampai kepada alam malakut. Pertamanya di areanya Riyadh, di pertamaan area pertamanannya alam malakut. Disitulah nanti bahwa yang namanya anwarul jabarut itu akan ditutupi oleh apa? Oleh hikmah-hikmah, ya, dan ditutupi juga oleh kudronya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini dengan keperkasaan Allah itu tidak diperlihatkan. Jadi oleh Allah, bagaimana Allah teknisnya membuat langit itu loh, dengan perkasanya itu Allah. Bagaimana Allah dengan cahaya jabarnya itu untuk kemudian menciptakan alam semesta ini tidak diperlihatkan.
Cukup sampean itu oleh Allah ditutupi dengan apa? Cukup dengan sudah apa? Sudah muncul dan tampilnya ciptaannya. Jadi prosesnya tidak diperlihatkan oleh Allah. Nah, sama dengan hal seperti itu, gitu loh. Jadi bagi orang-orang yang pada tingkatan spiritual tinggi oleh Allah, ya, tidak diperkenankan masih. Walaupun pada hakikatnya rohmu itu nggak sabar, karena kamu sudah di area kemaharibaannya, karena arwah-arwah itu sudah sampai ke area kemaharibaan Allah, jadi sudah ada di area di situ. Tentu karena segala sesuatu yang menjadi sumber apa ya, sumber cinta, sumber kekuatan itu Allah, maka tentu yang namanya arwahnya orang-orang yang di makom spiritual tinggi itu pengen kan berjumpa dengan sumber spiritual itu, sumber cahaya itu, yaitu Allah. Tetapi Allah untuk menjaga kesuciannya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap tidak diperkenankan untuk secara langsung, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan cukup dengan ciptaan-ciptaan. Sekalipun fabagiatir ruh, maka terus tetap apa ruh. Tanasyiku tata asyaku ini. Sekalipun demikian, ruh walaupun sudah sudah diarahkan, jangan maksa untuk mengetahui eksistensi Allah yang kemudian oleh Allah cukup kamu akan aku perlihatkan dengan ma'baraza, sesuatu yang berasal dari Allah. Tapi ruh itu fabagiatir ruh pasti tetap tata asyaku, yaitu rindu apa ruh ila asliya, untuk bertemu kepada asalnya. Ya, sekalipun miwaro isaha ibil asari fabagiat, maka terus ruh itu berusaha untuk rindu ila asliya, kepada sumber kerinduan, kepada asalnya ruh. Miwaro isaha ibil asari, sekalipun melalui atau di belakang, yaitu mega-mega atau mendung-mendung daripada asar ciptaan Allah ini. Maka faidah ingkosya, maka ketika sudah terbuka, ya, ingkosya itu sudah terbuka, maka apa as-sahabu, yaitu namanya awan atau mendung itu sudah tersingkap pelan-pelan, warufi'a, dan kemudian dibukalah apa al-hijab, apa kemudian lagi ya, maka bertemulah siapa kullu habibin, setiap kekasih, habibahu, kepada kekasihnya kul, wa arafa, dan mengerti, mengenallah siapa kullu insanin, setiap orang, maswahu, akan tempat kembalinya, wa mustaqarrahu, dan tempat menetapnya. Fakoniat, baru kemudian puas apa ruh bisyuhudil ma'ani, untuk bisa menyaksikan akan ma'ani, nilai-nilai atau eksistensi kehadiran Allah. Dia menyaksikan eksistensi kehadiran Allah sekalipun khalfarik kotil awani, yaitu ada di balik tipisnya tempat, tidak pas langsung wadah begitu. Jadi di belakang tipisnya, yaitu sebuah awal awani tempat. Oleh sebab itu wa ilaihi, atas dasar itulah asyara telah memberikan sinyalmen siapa Syekhul Al-Ghaus, yaitu Syekh Al-Ghaus, seorang syekh yang sudah tenggelam, ya, nilai spiritualnya sudah tenggelam dalam di dalam lautan kemahariban Allah. Siapa itu? Abu Madian radhiyallahu, yaitu Syekh Abu Madian radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Syekh Al-Madian. Apa yang beliau biqaulihi, sesuai dengan daunnya Syekh Al-Madian. Beliau mensyairkan, mensenandungkan sebuah syair yang sangat luar biasa, ya. Syairnya itu luar biasa banget ini. Bagaimana syairnya itu? Bahwa syairnya yang beliau sampaikan daripada Syekh Al-Madian ini, walaula ma'ani, gimana? Falaula
ma'anikum taraha qulubuna idzan nahnu aiqadun wa fin naumi ghibna lamutunna asan man min budikum wasibabah walakin fil makna ma'anikum ma'ana. Saya ulangi lagi, falaula ma'anikum taraha qulubuna idzan nahnu aiqadun wa fin naumi ghibna lamutna asan min budikum wasababa walakin fil ma'na ma'anikum ma'na. Falaula ma'anikum, maka andaikan tidak ada ma'anikum, adapun makna-maknamu, makna-makna kalian itu taroha telah melihat ha akan ma'anikum apa qulubuna hati kami. Idzan ketika itu nahnu adapun kami aiqadun dalam keadaan terjaga wa fin naumi dan dalam tidur pun aku dalam tidur pun ghibna kami telah menghilang. Artinya bahwa jika belum atau jika tidak ada makna-makna kalian yang telah dilihat oleh hatiku ketika kami terjaga dan dalam tidur kami pun ya tidak menghilang, lamutna maka pasti mati siapa kami asan dalam keadaan yaitu susah atau sedih, min bu'tikum dari jauhnya dari kalian, wasibaba dan akan merasakan yaitu apa, yaitu akan merasakan kerinduan yang sangat dahsyat. Walakin akan tetapi fil makna, akan tetapi di dalam makna, walakin akan tetapi fil makna di dalam makna ma'anikum makna-makna kalian itu selalu bersama kami. Artinya apa ini? Jadi kalau jika bukan makna-makna kalian yang dilihat oleh hati kami, kalau bukan ya, kalau bukan makna-maknanya sampean yang telah dilihat oleh dilihat oleh hati kami, baik ketika tidur, ketika bangun atau di dalam tidur. Kalau aku tidak melihat itu, hati kami tidak melihat itu, maka lamutna pasti kami akan akan mati. Karena apa? Karena susahnya itu min bu'tikum jauh dari kalian, wasibaba dan juga karena matinya itu karena rindu. Akan tetapi fil makna ma'anikum ma'ana, tetapi karena makna adapun maknamu itu ada bersamaku, maka aku tetap hidup dan aku tidak akan mati. Ini artinya apa? Falaula ma'ani itu maknanya itu adalah, bisa saya artikan eksistensi, tanda-tanda ya, bisa juga tanda-tanda dari objek cinta kepada Allah. Jadi kalau andaikan tidak ada cinta kepadamu, andaikan tidak ada cinta, andaikan tidak ada cinta hati kami itu loh kepadamu, baik ketika saya tidur baik ketika saya bangun maupun tidur, lamutna maka pasti akan mati aku. Jadi sekalipun aku ini adalah makhluk jasad, tapi ruhku tidak bisa dipisahkan denganmu, akan selalu pengen hadir di hadapan kemahribaanmu, maksudnya kepada Allah.
Jadi ini sebuah apa ya, sebuah sosok kehadiran lah ya, sebuah kehadiran. Jadi ketika terjaga dan kami tidur pun engkau tidak pernah hilang dalam hatiku gitu loh. Kenapa? Karena engkau selalu hadir, karena engkau wujud. Jadi sebuah kerinduan ini yang luar biasa, pengen bertemunya, pengen melihat Allah itu loh. Jadi mungkin andaikan tidak ada, engkau selalu hadir di dalam hatiku, baik ketika bangun maupun tidur. Pasti kalau engkau tidak hadir di dalam sanibariku itu, pasti aku akan mati karena susah dan karena rinduku kepada engkau ya Allah. Akan tetapi engkau, sekalipun aku tidur, engkau tetap ada. Bukan karena aku tidur kemudian engkau hilang, engkau selalu ada, engkau selalu wujud. Falaula ai, maksudnya adalah falaula ma'ani dzatikum, maka andaikan tidak ada makna-makna zatmu, artinya kalau toh tidak ada akan kehadiranmu ya Allah, eksistensimu ya Allah, nilai-nilai eksistensimu andaikan tidak ada. Taroa yang telah melihat akan ma'ani dzatikum qulubuna, hati kami, fi madhahiri sifatikum, ada di dalam penampilan sifat-sifatmu, lamutna, maka pasti aku akan mati iskon karena rindu. Jadi andaikan engkau itu tidak ada, tidak selalu hadir ya Allah ya, andaikan tidak ada makna dari zatmu, di mana hatiku telah melihatnya ya, telah melihatnya di dalam apa itu, di dalam pelampinan, di dalam penampilan sifat-sifatmu. Kalau itu tidak ada, maka matilah aku semua ini karena aku rindu kepada engkau. Au falaula, atau andaikan tidak ada ma'ani rububiyatikum, adapun nilai-nilai kehadiran ketuhananmu, taroha yang telah melihat akan ma'ani rububiyatikum, apa qulubuna, hati kami, fi madhahiri mukawwanatikum, di dalam penampilan dari apa yang engkau adakan, yang engkau ciptakan. Au falaula, atau andaikan tidak ada ma'anil jabaruti, adapun makna-makna, kalau toh tidak ada kehadiran sifat jabarut, taroha yang telah melihat akan ma'anil jabarut, apa qulubuna, hati kami, fi alamil malakuti, yaitu di alam malakut, alam ruh, lamutna, pasti kami akan mati, asan, mati karena sedih, haznan, maksudnya sedih, ala firogikum, karena berpisah denganmu, wa syauqon, dan kami akan mati syauqon karena rindu, ila liqaikum, untuk bertemu kepadamu. Wa qauluhu, sementara ucapan di dalam syair, walakin fil makna, akan tetapi di dalam makna, ma'anikum, makna-maknamu semua itu ma'ana, selalu bersama kami. Maksudnya walakin, akan tetapi ma'anikum, kehadiranmu, allati tasyahada, yang telah menyaksikan akan ma'anikum, apa qulubuna, hati kami, fil makna, akan di dalam makna azim, artinya wujud yang maha besar. Maka fasta nasana, menjadikan tenang pada kami, bimusyahadatiha, karena penyaksiannya kepada ma'ani itu, wa anisat, dan menjadikan tenang apa arwahuna, roh-roh kami, biar dengan ma'ani, falam tamut, dan tiada akan mati apa roh, iskon, karena rindu, wa syauqon, dan karena kangen dan rindu, iskon kangen, wa syauqon dan rindu. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah lah ta'ala alamu, yang mengetahui apa yang dimaksudkan. Jadi intinya dalam syair ini sebuah gambaran seorang spiritual, seorang ahli, seorang yang sudah di makom spiritual yang tinggi, betapa dia rindunya ingin bertemu dengan Allah, dan dia menyadari bahwa Allah akan selalu ada dan ada, sekalipun oleh Allah kemudian Allah mencukupkan untuk memperlihatkan hanya dengan melalui apa-apa yang bersumber dari Allah, yaitu berupa ciptaan-ciptaan ini.
Jadi ini betapa dekatnya hubungan antara orang yang sudah mencapai makom spiritual tinggi dengan Allah yang sudah tidak bisa dipisahkan, sampai menyenandungkan bait syair yang sangat luar biasa. Kerinduannya tidaklah cukup, ia ingin melihat eksistensi Allah, tapi oleh Allah tidak diperkenankan, kemudian diarahkan oleh Allah untuk melihat cukup dengan sifat-sifat atau ciptaan-ciptaan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma, dan sebagian tastaknisu yang menjadikan senang bi dengan ma'aba ruh, yang menjadikan ruh itu begitu tenang. Apa itu? Min sodamatil mahabbat, ini karena terjangan atau serangan kuatnya mahabbah. Itu karena kerinduan yang menggebu-gebu itu loh, yang menjadikan ruh itu senang, itu karena itu. Istighfar, di mana adapun kesibukan ruh bil khidmati, untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama asyara, sebagaimana telah memberikan sinyalmen atau isyarah siapa mu'alif ila dzalika, kepada penjelasan biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya mu'alif, yang kemudian kita akan pindah kepada kata mutiara berikutnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ya, jadi ilmu manfaat, dan kita mudah-mudahan diberikan bisa mempunyai nilai spiritual yang juga tinggi, sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.